orang sufi paling sesat. Doakan ku dapat hidayah, anggur biasa, sadar setelah mabuknya. Tapi yang mabuk cinta, mabuk seumur hidupnya. Minum, tambahin lagi, minum, secangkir lagi, minum, tambahin lagi, minum, secangkir lagi, yang mandur tak ada lagi. Bang, senang banget nih akhirnya bisa ngobrol-ngobrol dengan Bang Mustafa. Kita jarang-jarang dapat musisi buat talk show. Biasanya politisi, birokrat. Gitu ya. Jadi kadang-kadang. Ya. Nah, terkait dengan temanya adalah musik dan tasawuf, ya Bang. Ya. Selama ini kan Bang Mustafa kan identik karena musiknya adalah musik religi. Apakah dengan labeling seperti itu Bang Mustafa setuju? Bahwa yang Bang Mustafa mainkan adalah band musik religi. Saya sama kayak orang bilang kita ini orang baik, ini itu urusan orang, bukan urusan kita. Kita nggak pernah, mau dia bilang musik religi, mau dia bilang musik apa, itu kan urusan dia, kita nggak terlalu pusingin. Senyamannya dia aja, dia mau sebut apa, itu urusannya. Oke, nah selama ini mana yang lebih pertama Bang? Karena kan Bang Mustafa juga terlibat di tarekat ya. Mana yang lebih awal? Apakah bergabung di musik atau di tarekat? Oh, tarekat duluan, jauh. Itu gimana Bang? Sebenarnya kita kan orang tua itu guru tarekat. Beliau ambil tarekat Syadziliyah dari tahun 80. Habis itu tarekat Syadziliyah, lalu tarekat Chistiyah 82. Habis itu tarekat Rufai itu tahun 87. Rifa'iyah ya. Habis itu memang apa ya, beda-beda tarekat kan beda-beda jalan, tapi diantara menurut apa yang kita lihat yang terbaik kan harus ada musiknya biar seru. Oh gitu. Jadi ayah itu ternyata mursyid tarekoh ya? Mursyid tarekoh. Iya. Oke. Dan apakah kemudian kedatangan ke Indonesia itu dalam kaitan dengan tarekat itu? Ya kalau orang sufi kan apapun yang dikerjakan nggak mungkin lepas. Jadi kalau bilang kedatangan terkaitan dengan itu pasti, artinya kalau beliau sampai ke Indonesia memang berdasarkan sebuah ilham suruh ke Indonesia sudah. Oh gitu. Itu tahun 99. Tahun 99. Dan Bang Mustafa ikut serta di tahun itu ya, tahun 99. Ya kan kita anaknya. Datang keluarga besar waktu itu tahun 99, awalnya pertama banget datang 3 orang. Habis itu 4 hari apa 3 hari kemudian datang 4 orang. Habis itu 70 keluarga, 70 orang, keluarga besar. Oh, langsung ke Indonesia. Ya dalam waktu 3 bulan sudah sampai semua. Mendapat sebuah ilham tuh maksudnya semacam mimpi gitu ya Bang? Suara saya nggak enak banget. Bukan mimpi sih, bangun, minta maaf tadi lagi. Apa namanya, nanti suasananya jadi terlalu ini. Bukan mimpi, tapi memang bangun dari tempat tidur, ucapkan Indonesia sudah. Itu keputusan. Kalau ditanya, kan macam-macam jenis ilham, tapi kalau ilham ilahi itu sudah beda, kayak perintah, bukan lagi ya gagasan atau apa. Kalau Bang Mustafa sendiri berarti ikut semua torekoh yang dipimpin oleh ayah selaku mursyid? Oh ikut. Kita Syekh Fatah kan anaknya banyak, anaknya 16. Jadi kita menjadi penerusnya di tarekat. Termasuk Naqsyabandi juga Bang? Naqsyabandi saya kenal kawan-kawan dari Naqsyabandi, saya pun juga punya beberapa guru daripada tarekat Naqsyabandi, tapi
kita Syekh Fattah dari dulu tidak pegang tarekat Naqsyabandi. Cuman kalau dukungan dari kawan-kawan Naqsyabandi memang dari dulu sangat luar biasa. Kalau terkait dengan ini Bang, ketika menciptakan lagu, apakah itu murni dari pengalaman pribadi yang berkaitan dengan tarekat atau itu bisa dari pengalaman siapapun yang menginspirasi Bang Mustafa? Syed Abdul Hasan Syadili pernah ditanya, kenapa, saya baru baca ini kemarin, pernah ditanya, Mana? kenapa nggak bikin buku, nulis buku, jawaban beliau, karena teman-temanku adalah buku. Jadi rata-rata hampir semua lagu yang Allah kasih kepada kita, rata-rata ada orang atau ada benda atau apa di situ yang menimbulkan ilhamnya, itu baru keluarlah lagunya. Berarti menurut Bang Mustafa mana yang kira-kira lebih apa ya, lebih penting gitu? Apakah liriknya, pesannya, atau iramanya? Dua-duanya, karena kalau tidak ada irama repot juga, sama kayak Al-Quran, kalau nggak ada suaranya nggak ada Al-Qurannya gitu. Jadi sama pentingnya. Dulu gimana Dan Bang? kalau tidak ada, Iya, sorry, lanjut. dan kalau sama, kalau tidak ada huruf-hurufnya dan kalimat-kalimatnya, kita la aja gitu. Jadi dua-duanya dua sisi dari koin yang sama. Boleh dong diceritain dulu gimana tuh awal mulanya memutuskan musik ini sepertinya menjadi sebuah medium yang signifikan gitu di dalam proses Bang Mustafa bertarekat. Kalau saya masuk ke musik sebenarnya lebih ke perintah. Saya bukan musisi. Saya, kalau dari kecil di rumah kita selalu salawat-salawat, ya seperti majelis biasa. Tetapi waktu saya sendiri diterjunkan ke musik, saya, apa ya, dulu kita bareng-bareng latihan setiap hari. Kalau cerita awal banget, saya masih umur 17-18 tahun. Lalu satu hari yang memimpin namanya Abdul Kadir, dia orang Jerman yang besar di Amerika, dan memang sekolah musik, main cello, bagus. Waktu itu beliau lagi kurang sehat, jadi beberapa hari kurang sehat, saya disuruh gantikan untuk memimpin debunya di saat itu. Dan karena saya tidak punya latar belakang musik, dan dari dulu Syekh Fattah suruh kita jalankan, nggak usah pakai banyak ngomong. Jadi setelah 3 hari ada perkembangan yang luar biasa gitu, sehingga akhirnya saya disuruh lanjutkan aja. Jadi memang otodidak ya? Ya, saya sekarang, kalau dulu bahasa saya otodidak, tapi sekarang saya repot kalau pakai itu. Karena kalau saya bilang otodidak, setiap orang kita ketemu dulu. Gitu. Jadi kalau otodidak saya kayak terlalu jago banget gitu. Masa kita belajar sendiri, sedangkan mungkin satu not oleh guru yang ini, mungkin yang not begini itu oleh guru yang lain, mungkin ya macam-macam. Jadi agak susah buat bilang otodidak. Otodidak terlalu ini banget buat saya, terlalu sombong. Tawadu banget ya. Nah, kalau terkait dengan tema sendiri nih, tema kita kan musik dan tasawuf. Gimana menurut Bang Mustafa menafsirkannya? Bagiku musik dan tasawuf dari dulu tidak bisa lepas. Sama, kan kita ini contohnya Rasulullah SAW. Sama kayak Rasulullah SAW. Rasulullah SAW yang diajarkan Al-Quran. Al-Quran yang mana? Suaramu yang menghidupkan huruf-huruf dan kalimat-kalimatnya. Tanpa suara dia menjadi buku yang dibaca secara ini ya doang. Tapi Al-Quran dihidupkan pada saat pakai suara. Jadi sebenarnya tarekat itu karena setiap waktu harus ada pembaharuan. Setiap waktu harus ada pembaharuan sesuai dengan waktunya, dengan zamannya. Jadi kalau aslinya memang ajaran Rasulullah SAW. Kalau dulu, zaman sekarang orang kalau dia mau dengar musik, ini apa, kan ada HP, ada sosial media, ada yang lain-lain yang dia bisa dengerin terus gitu. Dulu Rasulullah SAW yang diajarin setiap orang, kamu punya suara, pakailah suaramu. Seperti itu. Karena banyak orang berangkat daripada ketidakyakinan,
akan dirinya, maka kalau dia mulai mengkaji dan menyatakan, menyuarakan Al-Quran secara lahiriah, baru itu akan ketuk Al-Quran yang batin. Baru dengan sendiri itu akan keluar. Jadi dia ngomong aja Al-Quran, tidak harus dikutip ayat ini dan itu. Seperti itu. Jadi kita sebutnya tarekat suara sebenarnya. Tarekat suara. Nggak bisa lepas. Karena kan kita ketahui sendiri bahwa ada kelompok Islam yang kemudian mengharamkan musik gitu lah, menjadikan musik itu kayak bid'ah dan sebagainya. Dan ini justru bertentangan ya dengan kelompok yang tasawuf ini. Kalau menurutku bid'ah, bid'ah itu perlu diketahui apa artinya. Bid'ah itu adalah sesuatu yang baru. Tidak ada hadits atau ayat yang mengatakan Rasulullah SAW pakai gambus. Tidak ada juga Rasulullah SAW pakai suling. Beda. Lalu kenapa memangnya? Kita ini diajarkan bahwa kita ini bukan orang benar, dan diajarkan bahwa kita ini pendosa yang mengharapkan ridha Allah. Kalau ada orang menyatakan dirimu sesat atau dirimu bid'ah atau apa, ya bersyukur karena kita udah tahu itu. Jadi udah memang dia sesuai. Kita ini kadang-kadang lupa hakikatnya manusia, bahwa kalau bahasanya wawajadaka dhallan fahada, dan dia telah menemukan dirimu. Ini bahasa yang dibicara pada Nabi Muhammad SAW. Dia telah menemukan dirimu dalam keadaan sesat, lalu Allah kasih hidayah. Nah, pada saat orang menyatakan kita ini sesat, lupa memang aslinya memang sesat. Jadi nggak usah dipusing-pusingin. Biar ramai juga Islam. Kalau nggak ada kayak gitu, mana ada keramaian. Istilahnya kayak saya, kalau rumah terlalu anteng, kita tambahin bini satu, jadi ramai. Oh gitu. Jadi diperbanyak ya bininya ya, biar rumahnya ramai. Biar seru aja. Dunia kan cuma mainan aja. Gitu. Oke. Tapi gimana Bang, tantangannya sendiri, karena Bang Mustafa ini kan bermain di ranah musik religi, dan kemudian banyak sekali ya ragam musik lainnya gitu yang lebih populis. Gimana Bang Mustafa menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Tantangan buat saya tidak ada tantangan di ranah musik religi. Tantangan terberat adalah melawan diri kita sendiri. Ya, Meminta ya Allah kasih istiqamah dalam urusan kita, kasih semangat terus biar nggak kendor, seperti itu. Oke, bisa dielaborasi dong Bang lebih jauh gimana tantangannya adalah diri sendiri itu? Ya, kadang-kadang kita ini sibuk dengan dunia lahir, sedangkan kita lupa bahwa segala sesuatu yang kita menyaksikan adalah cerminan daripada batin. Jadi kalau dalam hadis atau peristiwa yang kita bisa metiknya adalah pada saat Rasulullah SAW dan para sahabat pulang dari, kalau tidak salah, perang Badar. Lalu Rasulullah SAW ini kan 300 sekian orang lawan 3.000 atau berapa. Nah, lalu Rasulullah SAW menyampaikan padanya bahwa hari ini kalian telah menang perang yang kecil. Dari hari ini ke depan yang kamu mulai adalah perang yang besar. Perang yang besar melawan dirimu sendiri. Oke. Bang, ngikutin ini juga nggak sih wayang? Apa Wayang. Ini ada dalang ada di sini. Koboi Subang. Iya, makanya kan maksudnya kalau dalam kisah wayang itu kan juga disebutkan bahwa perang Baratayuda sebenarnya itu terjadi dalam diri kita masing-masing ya. Ya, benar. Saya sebenarnya belajar sedikit mengenai ilmu wayang dari tarekat yang standarnya orang yang sebutnya tarekat Syatariya dari Kanjeng Sunan Gunung Jati. Tapi belajar saya tidak dengan menonton pertunjukan wayangnya, tapi mengkaji-kaji cerita-ceritanya aja gitu. Gimana Bang? Ceritain dong salah satunya. Oh ya bagus. Nah, apa ya? Kalau buatku semuanya bagus. Bagi orang sufi yang sebenarnya yang udah nyambung kepada hakikatnya tauhid, apapun yang dilihat adalah pelajaran. Apapun itu. Dan tidak ada yang sesat. Yang sesat itu
inimu, ucapanmu, apa otakmu yang mikir ke sana. Yang benar itu Allah dan tidak ada ketetapan yang terjadi kecuali atas maunya. Jadi kita belajar membenarkan, bukan belajar menyesatkan. Oke, belajar menerima ketetapan Tuhan gitu ya. Ya, membenarkan, menyatakan kebenaran ketetapan Tuhan. Karena ketetapannya udah. Nah, bisa nggak kita benarkan itu karena memang udah benar. Nah, tinggal kita menyesuaikan pada saat kita belajar menyatakan kebenaran itu, baru enak. Bisa nggak sih Bang dengan musik nih yang Bang Mustafa mainkan kemudian bisa menarik orang-orang juga ikut masuk ke tarekat gitu? Atau ya setidaknya ingin belajar soal tasawuf selama ini menurut yang dialami oleh Bang Mustafa? Iya. Dulu waktu Syekh Fattah suruh kita jalankan musik, lalu saya pernah diskusi soal tarekat. Pada saat beliau ijazahkan dan suruh kita jalankan tarekat, maksudnya menerima murid dan lainnya. Awalnya beliau, saya umur 17 tahun. Lalu dia bilang, ini bukan buat siapa-siapa, ini buat diri sendiri. Lalu setelah sekian lama beliau suruh kita menjalankan, kita ini sebenarnya namanya udah mau 40 tahun, tapi rasanya kok masih kayak 17 gitu. Jadi nakalnya masih banyak. Jadi kita protes, bukan protes, tapi lebih cenderung ngeles gitu. Bisa nggak kasih kesempatan dong, masih mau main gitu. Lalu pada saat Syekh Fattah menyampaikan kepada kita, dia bilang, kamu nih jangan berpikir tarekat yang harus dijalankan sama seperti orang-orang yang banyak. Dia bilang di saat orang menggemari atau menyukai kamu punya lagu itu udah bertarekat sudah. Jadi nggak usah terlalu rumit. Oke. Nah, tarekat pada intinya adalah belajar mencintai sudah. Tapi Bang, apakah orang yang ingin belajar tasawuf gitu ya Bang, dia harus ikut tarekat? Kalau buat saya, orang kalau mau belajar tasawuf secara umumnya kalimat kajiannya ikut banyak kajian, belajar ke toko Gramedia banyak buku-bukunya gitu. Tapi kalau orang benar-benar pengen jadi orang sufi, ya datang bikin kita kopi, rapikan sendal di depan, itu baru benar. Gitu. Karena tidak ada jalan yang lain gitu. Kalau orang tarekat itu mulai dari paling hina. Yang merasa, menurut masing-masing orang, apa yang dia merasa paling hina harus mulai dari situ. Nah, kalau belum bersedia mulai dari situ, mendingan kajian di Gramedia banyak buku. Tapi kita kan tarekat kita. Gimana? Lanjut. Yang kita tahu tarekat tidak bisa dipelajari di buku gitu. Tapi istilahnya apa semua secara akliah dia bisa terima bagus kok. Cuman kalau udah ketemu sama urusan orang-orang tarekat yang benar-benar menjalankan yang kita tahu ya, itu harus dibuang semua ilmunya gitu. Datang sebagai gelas kosong aja. Berarti kan memang wajib ada mursyidnya begitu ya. Dan kebetulan kalau Bang Mustafa sendiri kan ayahnya sendiri sebagai mursyid. Ya, memang Allah kasih sebuah keindahan buatku ya. Ini menyangkut menceritakan kenikmatan garisannya Allah. Bahwa sebenarnya kalau setiap orang hatinya sudah sadar, guru terbaiknya adalah orang tuanya. Guru terbaiknya adalah orang tuanya. Mau guru tarekatnya, mau guru ini. Nah, kadang-kadang kita ini tertutup karena kebiasaan di situ terus sampai akhirnya kita ini merasa harus ada dalam bentuk yang contoh kita lihat, wah ini canggih, sorbannya gede, orang-orang pada cium tangan, yaudah saya pengen sama yang ini gitu. Padahal kalau dia menyadari di rumahnya jauh lebih keren, cuman karena dari kecil bareng kalau lagi ini. Nah, di situ harusnya seorang guru tarekat akan membantu membukakan wawasannya bahwa guru terbaiknya adalah orang tuanya. Pada saat dia duduk sama gurunya, diingatkan apa yang udah diajarkan dulu sama orang tuanya. Gitu. Mau orang tuanya non muslim kayak mau enggak ada kaitan. Allah tidak pernah salah milih orang tua. Seperti itu. Jadi orang jauh-jauh mencari mursyid, tapi sebenarnya wali yang pertama dan utama itu adalah orang tua sendiri ya, terutama ibu. Terutama ibu.
Malah saya semalam dikasih, untung Allah tutup mataku dulu waktu orang tua bapak masih ada. Karena saya lagi renungkan hidup, kan ibu kan baru 2 tahun lalu pulang dari Amerika tinggal di sini. Kalau seandainya dari dulu Allah udah buka mataku betapa pentingnya ibu, wallahi saya bapak aja saya nggak akan lihat. Walaupun bapak saya guru tarekat ya, dan yang mengajarkan itu ilmu beliau gitu. Ya, ya. Tapi untung Allah membuat saya dalam keadaan ghaflah, dalam keadaan bodoh, sehingga saya bisa melayani sampai beliaunya pulang, baru ibu ke sini, baru kita benar-benar fokus ke bahagia dia, beliau. Ya, tapi waktu itu belum terpikirkan ya, masih istilahnya masih terhijab pengetahuan Ya, itu. masih terhijab. Allah belum buka, mungkin karena Allah pengen kita melayani bapak dulu sampai beliaunya pulang. Jadi ini, tapi pada dasarnya kalau saya tahu berkahnya dari dulu, udah saya nggak mikirin yang lain. Sama kayak waktu dulu sama Syekh Fatah, yang lainnya nggak ada yang saya lihat. Nah, mau duduk sama siapapun, mau guru besar, nggak penting gitu, udah punya. Selain orang tua kita, tapi guru tarekat juga. Jadi nggak perlu ada lihat kiri kanan, dan jadinya enak. Kalau ada masalah, masalahnya di kita. Paham nggak? Kalau Masalahnya di ada kita. masalah, ya kalau ada Gimana? masalah, kan nggak mungkin kita salahkan orang tua, kita yang salah. Jadi Oh iya, iya. enak, jadi nggak perlu lagi kita coba cari solusi, ini sebenarnya dia yang salah, enggak, saya yang salah, orang anaknya gitu. Yang nggak paham. Tapi terlepas bahwa Bang Mustafa adalah anaknya, apakah memang secara apa ya, secara etika harus seperti itu, harus fokus pada satu mursyid? Bagaimana? Kalau berdasarkan pengalaman hidupku, Ya. saya ini tidak dibolehkan oleh mursyid pertama Syekh Fattah ini. Saya tidak dibolehkan untuk belajar tarekat yang lain sampai umur sekitar 30 tahun. Saat saya sudah umur 30 tahun, saya minta izin, boleh nggak? 29 tahun. Saya boleh nggak saya belajar ke orang lain? Ini ada ilmu yang sangat luar biasa bagus. Yang tadi saya bilang, kalau secara umumnya dia akan disebut dengan tarekat Syatariyah. Kalau beliau namanya Aki Adang. Tapi banyakkan orang juga nggak sanggup belajar sama beliau. Orang Betawi Sunda yang memegang ilmu tarekatnya, Allah istilahnya kalau bahasa Sundanya apa, ngimput di nucaang. Jadi orang-orang pada nggak ada yang tahu. Jadi kalau Apa itu dilihat kayak artinya? mandor, ya kamu katanya Oh, orang Wali Betawi Mastur. bukan Sunda. Aku Ya Betawi, tapi artinya itu kan harus, bahasa Sunda. iya benar aku lupa ini. Bersembunyi di tempat terang. Ya, Oh, dan Mastur gitu ya. ya artinya ini diantara ilmu-ilmu yang diajarkan Kanjeng Sunan Gunung Jati, ya seperti itu. Jadi pada saat kita belajar, ilmu-ilmu yang saya dapat sangat luar biasa. Jadi kalau kita duduk, andai saja kita duduk sama siapapun, pengen dia jatuh cinta seketika juga gampang. Dulu gimana itu Kainan. pertemuannya? Karena kan Bang Mustafa bilang sendiri bahwa beliau adalah wali mastur. Jadi mungkin dalam penglihatan mata lahir dia tidak bisa dikenali sebagai seorang wali. Gimana dulu Bang Mustafa bisa kemudian berkenalan dengan beliau? Allah punya urusan. Saya dari dulu saya nggak pernah terlalu penting kalau orang lain bilang wali atau enggak. Karena Allah yang bukakan hatiku. Jadi kalau bisa jadi rombongan banyak orang bilang ini orang yang wali, tapi kita ketemu nggak ada rasa, berarti enggak. Ini kan Allah kasih rasa pada hati masing-masing orang aja gitu. Jadi itu dari dulu menjadi nasihatnya Syekh Fattah dulu adalah bahwa apabila duduk sama orang dan batinmu tergetarkan, berarti udah benar. Berarti saya lumayan sering ya ketemu yang kayak gitu. Kalau Apa? soal menggetar, iya berarti kalau misalnya definisinya seperti itu, saya lumayan pernah bertemu yang kayak gitu dan saya nggak sadar kali ya. Bagus. Bagus.
itu sebenarnya jadi nggak terlalu ini nggak apa ya sebenarnya nggak tahu juga nggak ada apa ya nggak ada kriteria atau koridor bahwa dia ini begini. Nggak ada ini kan nggak bisa di apa yang dirasakan aja udah. Ya. Saya mau coba menyapa dulu kawan-kawan bercerita. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung tulis di kolom chat box atau di bagian klik pertanyaan gitu ya. Mungkin kita Ya. sedang berbincang dengan Bang Mustafa. Masih banyak yang ingin ditanyakan oleh kawan-kawan bercerita. Ya, ini ada beberapa orang guru-guruku pada kumpul di sini saya lihat. Oh, serius? Disapa boleh, Bang? Ya, dia tahu. Gitu. Oke. Ada Bang Eko, ada Bang Mul, ada Iya. Bang Endak Combat atau Cowboy Subang. Ini guru-guru semua. Bang Mustafa kalau nggak salah, saya lihat tiap malam nih hampir selalu live itu Bang. Apa Bang? Sharing-sharing atau kadang main musik juga ya? Iseng aja sih. Mumpung panggilan pulang ke rahmatullah ada kegiatan itu aja. Jangan berdakwah tiap malam ya lewat Instagram, live Instagram. Nggak mau bilang berdakwah karena nggak ada yang kita manggil, cuma bersuara aja di situ. Siapa tahu dari ocehan kita ada yang tersentuh hatinya. Amin, amin. Pernah saya nonton beberapa kali live-nya Bang. Tapi nggak pernah sampai selesai. Emang lama guys. Iya lama banget. Terus pernah yang sambil main musik gitu kan sama siapa? Ada yang request join live dari luar negeri ya? Apa tuh? Iya, pernah ada yang request join live juga dengan Bang Mustafa, kemudian main musik bareng. Dia pakai slow. Iya. Saya sebenarnya kalau saya khawatir mulutku sebenarnya. Jadi jarang banget pengen live sama orang. Nanti kita salah ngomong orang yang kepikiran berapa tahun ke depan gitu. Jadi apalagi yang cantik seperti dirimu. Ini karena dibawa berita baru kok. Kalau enggak saya nggak pernah mau live sama perempuan cantik. Iyalah, saya juga nggak mau live sama di luar di luar kerjaan. Bang, ini nih ada komentar. Yang belajar nggak tanya, dia dengar guru bicara. Lanjut Mustafa. Ini guruku, ini dari Syekh Ali Mustafa ini bersama dengan diriku. Bersama-sama kita bareng itu dari beliau umur 10 tahun, saya 8 tahun. Oh iya. Orang sangat luar biasa. Terus ini dari siapa? Elmizian. Betul, tanyakan hati. Ketika hati berkata iya, maka cari pembenarannya lewat akal. Oke, jadi hati dulu baru dirasionalisasi gitu ya. Benar. Ya, Habib Salim itu. Itu pun juga guru-guru gambus itu. Senior Elmizian itu. Akalnya harus dicopot kalau ngobrol sama Mustafa Abi. Oke. Nggak paham. Menurutku itu karena akal belum tahu pakainya aja gitu. Karena pada dasarnya ini saya kasih sedikit penjelasan akal. Akal itu pada saat kita ada anak kecil, kita banyak belajar sama anak-anak kecil ya. Dia duduk lalu kita di belakang kita lemparin sesuatu. Yang dia cari itu sumbernya. Dari mana ini datangnya? Nah itu akal. Apabila kita ini kebiasaan pakai logika kita, tapi akhirnya tidak menemukan sumber, akhirnya kita belum pakai akal. Akal yang sebenarnya pasti ngantarmu kepada Allah. Kalau udah nyampe situ, udah nggak lagi bisa dipakai akal. Gitu. Ya, karena ini urusan rasa. Tapi kalau akal pasti menyampaikanmu kepada sumber, kepada akal, kepada akarnya, kepada sumbernya. Gitu. Itu akal. Karena kalau yang masih menggunakan akal, pada akhirnya dia akan kepentok-pentok sendiri ya, karena akal itu sendiri kan punya keterbatasan itu untuk menjelaskan segala sesuatu yang sifatnya sebenarnya banyak yang irasional. Benar. Di waktu yang sama sebenarnya seperti bahasanya Al-Mizyan tadi. Dia dari hati dulu.
ini kajian suara ya. Sebelum masuk ke kalimat-kalimat Al-Quran. Tapi kajian suara adalah alif, lam, mim. Kalau orang belajar makhraj dalam belajar mengkaji Al-Quran, itu kan dari bawah, dari hati. La, ma. Jadi dia dari hati ke lidah ke bibir. Alif, lam, mim. Nah, artinya bahwa harusnya akal kita itu menjadi penerjemah apa yang keluar dari sini. Nah, zaman sekarang karena akal yang memimpin, jadi orang pada stres. Kalau yang memimpin hati, nggak ada stresnya. Kita nggak penting. Hati nggak perlu dipahami orang. Ya. Akal kita tugasnya belajar apa maksudnya hatinya ini. Gitu. Oke. Ini Bang, ada pertanyaan. Henna Marini, Bang ceritain boleh sekilas ilmu luar biasa yang didapat dari Mas Tur. Yang mana ya? Semuanya. Menghargai ibu. Menghargai ibu. Itu ilmu satu. Terus apa lagi? Kalau beliau di tarekat itu yang diajarkan banyak-banyak jenis-jenis kuasa. Yang orang-orang kalau kita sebutnya akan bilangin tadi bid'ah. Ya, tapi memang benar bid'ah. Tapi bid'ah yang bagus-bagus semua. Bid'ah yang bagus-bagus. Akal itu masih ada nafsu. Dari Lin Hasan. Nggak tahu. Setahu kita manusia itu terdiri dari 3 hal. Itu akal, nafsu, sama hati. Cenderung dalam hidup kita dilahirkan ke dunia, baru di situ mulai dikasih akal sama nafsu. Lalu sibuk memenuhi keperluan 2 ini sampai akhirnya kita lupa hati kita. Di saat kita dalam hidup kita mengalami kepusingan dan lainnya, itu hanya hatimu yang sedang manggil, hei perhatikan diriku, karena yang abadi adalah diriku. Yang lain ntar juga nggak ada. Gitu. Justru yang dasar itu malah yang dilupakan ya? Dia memang kayak ibu. Cenderung kan dia ngurusin semua. Jadi kita, biasa aja. Nggak pernah mikirin ibu bakal sayang apa-apa. Padahal itu yang paling pantas untuk dihormati. Iya. Sering terlupa. Ada permintaan nih Bang. Dari Eko Arya, jelaskan soal rasa Bang. Rasa kita kaji dari kalimat rasa kan dari Sanskerta. Beliau sebenarnya udah tahu, cuma dia. Tapi nggak apa-apa, ini maksudnya berbagi ke kawan-kawan bercerita lain yang juga nonton live kita. Rasa itu berasal dari kalimat Sanskerta yang artinya rahasia atau rahasia. Ya. Rahasiamu atau bahasa orang sufi sirrullah, sir. Ya. Sirrullah samamu adalah apa yang kamu rasakan, apa yang dirahasiakan antara dirimu sama Allah. Terlepas orang lain dia nggak penting. Kenapa nggak penting? Karena itu hadiah anugerah Allah buatmu dan dia. Nah, kalau kita mau bilang rahasia, sir, saya harus ada lawan rahasianya. Kalau nggak ada lawannya, bukan rahasia namanya. Orang bilang mati, kematian, jodoh, rezeki dan musibah semua rahasia Allah. Rahasianya sama siapa? Nah, itu yang kita belajar bagaimana kita mengkaji rasa tersebut sehingga itu menjadi rahasia Allah. Di mana? Dengan dirimu. Seperti itu. Itu ya penjelasannya mengenai rasa. Dan kalau nggak salah nih Bang, pernah dengar juga kalau, saya lupa saya dengar atau saya membaca. Jadi bahwa Tuhan itu sendiri dikenali lewat rasa. Iya benar. Istilahnya kita bisa kalau ada cewek cakep yang kita dikasih tahu ini ada perempuan cantik. Dia tinggalnya di sini, fisiknya begini, apa sukanya ini. Kita cuma tahu doang, katanya seperti itu. Lalu kita lihat, oh iya benar cakep. Tapi pada saat kita gaulinnya, wah itu baru benar-benar kenal gitu. Ngambeknya di mana, sukanya di mana, nah, itu baru. Jadi itu diantara bahasa ilmunya, ilmu yakin. Ilmu yakin itu
Ilmu Ainul yakin. yakin apa? Ilmu yakin di mana kita dengar ceritanya. Yang kedua adalah ainul yakin, kita lihat kedahsyatannya. Haqqul yakin pada saat kita menjadi kedahsyatannya itu. Pada saat kita menyaksikan kebesaran Allah pada diri kita sendiri. Di situ kita punya haqqul yakin. Dan tidak perlu lihat jauh, biar orang jangan salah paham. Kebesaran Allah, kamu nafas saja juga nggak pernah. Kita coba hitung 24 jam, nafasmu nggak akan bisa. Itu kebesaran Allah. Apa yang cari jauh-jauh? Banyak hal-hal yang sebenarnya luar biasa, tapi kita tidak sadari bahwa itu adalah karunia Allah ya. Benar. Kebesarannya, keagungannya. Lalu kadang-kadang manusia sibuk mengagungkan yang lain-lain sehingga dia lupa bahwa di dalam dirinya terletak alam terbesar. Itu bahasanya Sayyidina Ali. Wa tahsabu annaka jirmun saghir wa fika tawal alamul akbar. Bahwa kamu memikirkan dirimu adalah kuman yang kecil sedangkan di dalam dirimu terletak alam terbesar. Seperti itu. Jadi apa istilahnya, mikrokosmos itu kan ada di dalam diri manusia gitu ya. Yang makrokosmos di luar alam semesta ini, tapi yang mikrokosmos itu sebenarnya ada dalam diri manusia, begitu ya Bang? Itulah bahasa pinternya begitu. saya nyontek tadi. Menurutku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ummiyun. Ummiyun itu artinya alami. Apa namanya? Asli. Ya. Kalau bahasa Indonesianya kampungan, cuman karena sekarang bahasa kampungan itu seolah-olah punya negatif, konotisme yang negatif pada kalimat tersebut. Padahal itu maksudnya asli, apa namanya, dalam keadaan fitrah. Itu ummiyun. Dari kalimat ibu, ummah, ya aslinya gitu, apa namanya, yang sederhananya. Nah karena kita ini manusia suka bikin rumit-rumit, akhirnya dijadikan pintar semua, akhirnya stres dengan kepintaran kita. Pintar semua. Saya suka istilahnya. Oke Bang, ini saya bacakan ada dari siapa ini? Omar Faruk, merasakan dan meresapi zikir melalui musik harus mutlak memahami terjemahannya dulu atau bagaimana Syekh? Saya tidak tahu artinya, apakah getaran itu hanya kecondongan kebodohan? Merasakan tidak ada kaitan dengan bahasa. Bahasa mengisyaratkan sebuah rasa. Ya. Artinya bahwa apabila kita dengar artinya, dia bisa mengisyaratkan sebuah rasa, tapi kalau tidak dirasakan sama aja kok omong kosong. Tapi merasakan tidak harus berbahasa. Pada saat kita dengerin satu not aja, itu bisa kita melayang di situ. Hanya dari getaran sebuah rasa aja. Satu not aja. Jadi sebenarnya kalau orang mau belajar asal, tadi akar, ya, Al-Quran ada karena ada suara. Kalau tidak ada suara, tidak ada Al-Quran. Jadi bagaimana kita bisa menghargai sebuah kejadian yang ajaib ini kalau bahan-bahannya tidak dihargai. Di antara bahannya yang sangat mutlak dalam Al-Quran adalah suara atau bunyinya. Nah, bagaimana kita belajar menghargai bunyi? Nggak usah difikirin nama dulu, bunyinya kita menghargai. Baru dari, bukan bunyi Al-Quran, karena segala bunyi, kita itu tinggal dipelah-belah, dikasih bentuk huruf yang berbeda-beda, jadi kalimat. Ya, itu bunyi. Tapi kalau kita pengen menghargai Al-Quran, dasar-dasarnya, bahan-bahannya harus bisa kita menghargai. Dan itulah bunyi. Bagaimana kita belajar menghargainya. Kalau Syekh Fatah dulu waktu kita belajar bermusik, diajarkan jangan pernah main alat musikmu kecuali udah wudu dulu. Oh, oke. Jadi harus menjaga wudu ketika mau bermusik gitu ya Bang? Ya, biar kita belajar menghargai dasarnya dulu. Oh, ini saya baru tahu. Jadi bahkan dalam bermusik pun harus berwudu. Kalau Bang Mustafa ya. Ini buat orang-orang yang pengen menjaganya, tidak harus. Kalau nggak penting buatmu jangan dikerjakan. Tapi kalau pengen belajar menghargai apa yang kita tahu, ya kita belajar berwudu.
Kalau kita main alat musik, kita coba pakai akal ke belakang, terjemahkan dulu siapa yang ngajarin ini, sekali-sekali kirim al-Fatihah sama salawat. Sehingga akan menjadi pembuka buat hati kita, buat lanjut ke depan dan lainnya. Gitu. Zaman sekarang kan banyak kalimat. Di mana-mana. Pokoknya zaman apa disebut, zaman Allah zaman informasi, sehingga terlalu banyak informasi sehingga penghargaan terhadap per huruf-hurufnya, bunyinya dan lainnya hampir tidak ada. Nah, bagaimana kita belajar balik ke nol, kita belajar dulu menghargai sebuah bunyi, baru per hurufnya kita belajar menghargai huruf-hurufnya, baru bentuk per kalimatnya, dari kalimatnya menjadi sebuah kalimat, dari kata-katanya menjadi sebuah kalimat, belajar bentuk penghormatan. Ya, ya. Jadi kalau untuk merasa itu tidak perlu memahami bahasa itu terlebih dahulu ya Bang. Sekarang saya kasih contoh, kalau dari kawan-kawan yang laki ya, kalau kita tampar kira-kira dirasakan, difahamin nggak? Nggak paham, tapi dia ngerasain gitu. Iya, 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 oke. Benar-benar. Paham itu belakangan, itu nggak penting, yang penting rasakan dulu. Rasakan dulu, jadi tolong letakkan dulu ya otaknya, akalnya rasional, agar bisa lebih merasa. Nggak, karena pada saat kita kosongkan, baru Allah yang ngisi. Yang menjadi masalah adalah karena kita udah terisi, kita ucapin kalimat la ilaha illallah, kita merasa kita udah faham. Sehingga dengan kita merasa bahasanya sok faham gitu. Padahal itu adalah lautan yang tidak bertepi. Nah, bagaimana kita kosongkan diri, nggak faham, baru di situ Allah isi-isi sedikit demi sedikit. Dengan kiriman orang berbeda-beda. Dengan yang membawa pesan kalimat la ilaha illallah, walaupun kadang-kadang tidak dalam bentuk ucapan la ilaha illallah. Seperti itu. Saya banyak sekali yang di pikiran saya ini, saya mau menanyakan kepada Bang Mustafa. Tapi kawan-kawan juga kalau ada pertanyaan, monggo ya. Karena saya masih menggunakan akal. Jadi banyak pertanyaan. Jadi banyak yang pengen dipahami. Bang, kalau misalnya bertasawuf itu, Bang, apakah kita harus istilahnya harus memahami syariat, maksudnya mengamalkan syariat dulu secara benar, kemudian baru kita ini layak gitu bertarekat atau bertasawuf, gimana menurut Bang Mustafa? Kayak gini, kalau orang ngambil pelajaran tasawuf secara umumnya itu semuanya sangat-sangat penting. Ada satu hal yang Rasulullah SAW pernah menyampaikan, dan itu adalah saya bisa mengajarkanmu akhlak-akhlak. Saya bisa mengajarkanmu hukum-hukum bagaimana Allah, ketetapan Allah dan lainnya. Tapi ada satu yang saya tidak bisa mengajarkanmu, dan itu adalah bahwa saya orang terpilihnya Allah. Jadi apabila kita ini masih termasuk kita pakai akal dan lainnya, itu harus wajib semua dijalankan. Kalau sudah sampai pada saat dirimu, Pak, kalau ngomong bukan lagi dirimu yang ngomong, bukan lagi gerak, semua urusannya Allah, bukan urusan kita. Kita jadi kayak orang bego benar, tapi Allah menentukan, jadi kita nikmatin aja garisannya. Gitu. Makanya bahasanya Imam Al-Ghazali, setiap manusia tersesat dalam khayalannya. Orang sufi paling sesat, doakan saja dapat hidayah. Itu dari syair, kita akhirnya ngutip dalam bahasa Indonesianya, tapi dari Imam Al-Ghazali. Dan maksudnya di situ bahwa udah biarkan aja dia, jangan gangguin aja gitu. Karena sama aja kayak ngomong sama orang gila. Coba kalau belum paham ngomong sama orang gila, duduk setengah jam ngomong sama dia, wah kemana-mana gitu. Ini Bang, ada lagi nih Bang. Masih dari Umar Faruk.
Tapi pemahaman terhadap syair atau zikir tetap lebih diutamakan untuk dipahami sebagai sarana pendalaman rasa atau gimana, Syekh? Gimana? Tapi pemahaman terhadap sebuah syair atau zikir tetap lebih diutamakan untuk dipahami sebagai sarana pendalaman rasa atau bagaimana? Ini pertanyaannya bikin akal saya blank gitu. Gini, apabila kita ini karena sedang bicara sama manusia, maka perlu ada bentuk kalimat-kalimat. Kalau nggak ada, berarti buat apa kita ngomong? Nah, pada saat kita sedang bicara, kan yang mau dijinakkan adalah akalmu yang selama ini keliaran. Artinya kita terjadi ini, maka kita pikir harus begini, sedangkan Allah punya cara bisa lain. Jadi dengan cara kita membukakan akal kita adalah pada saat kita berzikir, kita ucapkan nama Allah, lalu kita rasakan kebesarannya, menyaksikan pada diri kita kebesarannya. Baru di situ akal kita jadi ekor. Tapi kalau kita ini diucapkan hanya itu sangat bermanfaat. Kita ini kalau nggak percaya duduk sejam, ngomong 1 jam. Setelah itu duduk rasakan apa yang kita rasakan. Wah, sangat luar biasa manfaatnya. Apalagi kalau udah ada kalimat di situ, kalimat yang baik. Gitu. Ya. Seperti itu. Makasih Bang. Ini nih ada komentar. Serius sekali hostnya semacam merangkai pertanyaan kunci untuk tesis. Iya, ini saya lagi menggali buat nulis tesis memang. Luar biasa. Enggak bercanda. Oh, Oke, pertanyaan lain. Pertanyaan lain dari kawan-kawan. Masih banyak waktu dengan Bang Mustafa. Yes. Bang, kalau dari pilihan namanya sendiri juga debu itu gimana ya, sangat tawadu sebagai representasi bahwa manusia memang tidak punya apa ya istilahnya, mungkin dari satu sisi gitu. Dari satu sisi orang akan bilang itu sangat tawadu. Dari sisi yang lain itu kesombongan luar biasa. Jadi dari satu sisi itu menjadi yang diinjak-injak manusia. Tapi pada saat Rasulullah SAW Isra Mi'raj dan pada saat Nabi Musa menghadap kepada Allah disuruh buka sendalnya. Ya, ikhla'na alaik. Ya. Nah, pada saat Rasulullah SAW disuruh menghadap, tidak disuruh buka sendalnya. Sehingga debu yang nempel di sendalnya Rasulullah SAW menjadi makhluk Allah yang dicemburu semua makhlukat. Semua ciptaannya Allah cemburu terhadap debu yang nempel di sendalnya Rasulullah SAW. Jadi dari sisi itu sombong bener. Jadi terserah, yang lebih cocok mau ambil lah. Oke, menarik. Saya baru tahu yang kisah itu. Itu saya dapat dari Habib Mahdi Assegaf. Beliau seorang sayyid yang tinggal di Bogor dari Majelis Syababul Khair. Orang sangat luar biasa. Luar biasa. Ini malam ini talk show bercerita di Berita Baru jadi semacam pengajian ya bersama Bang Mustafa. Waduh. Luar biasa. Nggak tahu. Pengajian tasawuf. Hidup begitu, kita ngaji terus. Harus ngaji. Ngaji kopi hitam. Ini kan ada ahli kopinya di sini, Bang Eko tadi. Banyak orang-orang, banyak ulama-ulama ini yang menonton kita. Yes, benar. Kan pada dasarnya yang diperlukan, perlu ketahui mengenai ilmu. Ilmu adalah cahaya yang Allah lempar kepada hati manusia. Bukan masalah dia kaji Al-Azhar, dia 7 tahun di Mekah, Madinah. Enggak ada. Ilmu adalah cahaya yang Allah lempar ke hati orang. Mau di bidang mana, kalau Allah udah kirimkan cahaya itu sudah.
Seperti itu. Sepakat, sepakat. Bang Itu Mustafa kalau mungkin nggak ada... sepakat nggak masalah. Kalau nggak Kenapa? sepakat nggak masalah karena memang udah begitu ajaran Rasulullah SAW. Saya mau menegaskan, mau membenarkan. Nah, bagus. Sebagaimana tadi statementnya Bang Mustafa di awal. Bener, Oke Bang, bener. mungkin ada pesan-pesan untuk kawan-kawan bercerita malam ini. Ada pesan. Ya, sebelum kita closing. Pesan apa ya? Udah pada tahu. Kaji Udah aja, pada tahu. kaji aja. Kaji yang diajarkan orang tuanya. Itu aja. Saya boleh ceritakan satu dari adikku Syekh Hussein. Waktu itu beliau kabur dari rumah mungkin umur 9-10 tahun, saya lupa, sama beberapa yang lain. Dan Syekh Fattah, udah habis kita ketemu, Syekh Fattah panggil dia. Saya baru tahu ini setahun 2 tahun terakhir ini. Syekh Fattah menyampaikan kepada dia bahwa apapun yang kalau tidak bisa belajar apapun dari diriku, saya minta kamu pegang 2 hal. Cintai Allah, cintai Rasulnya. Nah, Syekh Hussein saat itu belum paham maksudnya, kan masih umur bocah. Dia bilang, karena kalau kamu kabur, dia bilang, nggak apa-apa, saya tinggal bikin anak lagi, nggak masalah buatku. Tapi jangan lupa 2 itu. Nah, setelah berapa tahun kemudian udah dewasa, udah bekerja, udah duit banyak masuk, apa segala macam. Allah kasih ajaran kalimat itu. Di mana rumahnya kebakar, mobil 2-nya hilang, semua nggak ada, dan dia ditaruh di penjara. Di dalam penjara, di situ dia menyadari kalau seluruh jagat raya ini bisa ada yang ambil dari kita, tapi rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya tidak pernah ada yang bisa sentuh itu. Dahsyat. Dahsyat. Itu yang aku bilangin kemarin pada dirimu, kalau pengen nikah, saya siapkan. Astagfirullah. Ini harus banget di live ini ya Bang ya, diomongin. Apa, asik-asik aja gitu. Oh, ternyata masih ada ini komentar. Sebagai kelompok musik yang melabeli sebagai musik religius, lalu kira-kira apa yang dikonsep bagi penonton atau fansnya? Dari Luber Tengah. Gimana Bang? Apa itu? Melabeli sebagai kelompok musik yang melabeli sebagai musik religi, lalu kira-kira apa yang dikonsep bagi penonton atau fansnya? Mungkin apa yang ingin disampaikan gitu kepada halayak. Dari dulu kita diajarkan menyuarakan cinta kepada Allah aja. Dan kebenaran milik Allah. Jadi kalau dari kawan-kawan lihat ada nggak benar, jangan pikirin. Ya, artinya kalau nggak benar berarti itu kelemahan kita sebagai manusia. Kebenaran itu milik Allah aja udah. Ambil yang benarnya aja. Itu aja. Itu jawabannya ya. Live-nya di save ya, live-nya di save kok. Terus, can we talk in English? That mean, what is it? That means Cahaya is like orang. Ini bercanda kayaknya. Mohon maaf sih agak cerewet, berangkat dari pengalaman pribadi membaca sholawat tawasuliyah, salah satu karya dari Aulia Naqsyabandiyah, dan banyak kalimat sastrawi, hatta naskur bihubillah. Membaca sholawat itu asyik ketika paham artinya. Benar. Sama kayak orang menjalankan salat. Ini salat ya. Saya baru dibukakan pemahaman salat dekat-dekat ini. Ini yang bukakan, yang Allah gerakkan mulutnya buat menyampaikan melalui adikku yang telepon kepada muridnya atau salah satu khalifahnya Syekh Fattah, namanya Syekh Ali, bapaknya Ali Kribo kalau pernah tahu. Nah, Syekh Ali ini ditelepon, ditanya apa artinya salat.
Beliau mulai kasih penjelasan seperti biasa, tapi adikku kan nggak mau terima yang berbelit-belit. Jadi beliau bilang, maksudnya apa gitu, arti kalimatnya apa, yang nyambung. Oh ya udah. Nah, kalau sama kayak salawat ya, kita ini pada saat kita bersalawat pada Nabi Muhammad, kita memohon kepada Allah agar disambung, agar nyambung terus kepada Nabi Muhammad. Karena Allah kalau namanya nempel ke siapapun itu pasti menjadi termulia. Nah, di situ kalau kita tahu artinya salawat, kita tahu artinya kalimatnya dulu. Nggak usah jauh-jauh daripada ke salawat-salawat yang banyak yang punya arti macam-macam. Tapi kalimat salawat aja atau salat itu artinya nyambung. Jadi termasuk diriku bisa dikatakan saya kalau urusan agama, urusan orang mungkin di antara orang yang saya kenal setelah Syekh Fattah mungkin kita di antara orang paling rajin. Tapi semua saya tinggal. Paling rajin. Tapi semua rajin. Semua saya tinggal. Saya minta ya Allah kalau engkau pengen aku rapian, engkau yang rapiin. Kalau enggak biar aja diriku dalam keadaan hancur begini. Kenapa? Karena saya tidak mau menjalankan sebuah kewajiban. Karena bagiku dalam kewajiban, di mana terpaksa harus melakukan sesuatu, di situ nggak ada cinta. Tapi kalau benar-benar mencintai, malah setiap gerak kita, nafas kita, semua adalah karena cinta, hidup kita asik terus. Seperti itu. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah, kalau pengen rapikan lagi urusan itu urusanmu. Tolong dikasih. Karena saya menyaksikan dari Syekh Fattah sebuah keindahan-keindahan yang bukan satu. Seluruh kehidupan menjadi keindahan luar biasa. Sampai hari paling indah dalam hidupnya yang saya menyaksikan adalah hari pulangnya ke rahmatullah. Benar-benar satu keindahan luar biasa. Lalu kita hanya mengharapkan bahwa kita yang nonton, kita yang ngobrol, yang dengar, bahwa Allah kasih keindahan itu. Seperti itu. Hari kepulangan ke rahmatullah karena itu hari pertemuan dengan kekasih ya? Hari perjumpaan. Dan 4 hari sebelumnya, beliau sudah tidak lagi bicara kepada orang-orang. Jadi anak-anak ya kita yang di sini, kita hubungi semua. Kalau ada yang kurang beres, tolong dari sekarang. Minimal beliau bisa dengar suaramu, apa gitu. Karena beliau udah nggak jawab lagi. Beliau cuman berbaring begini. Kayak rohnya lagi siapkan diri untuk bertemu dengan kekasihnya gitu. Deg-degannya gitu. Ini apa yang kita menyaksikan. Saya tidak tahu sebenarnya karena kita nggak di situ ya. Tapi yang kita menyaksikan seperti itu. Lalu malam sebelum beliau pulang ada orang, saya belum pernah lihat gaharu dalam bentuk bongkahan dan lainnya. Ada orang bawain gaharu sampai paginya saya bakar seluruh rumah. Buat tahu rasanya dan lainnya. Dan kalau biasa kita lihat yang udah disiapin, apa ini bongkahan gede, sudah bakarin semua. Pagi hari itu saya punya acara sama Habib Hussein Segaf, komunitas Arabian Musik di Bekasi. Dan saya telepon paginya, boleh nggak? Saya nggak ikut, mumpung lagi nungguin Syekh di sini, rasanya udah mendekati waktu pulangnya. Habib Hussein bilang, Mustafa kamu nih bintangnya, kalau kamu nggak hadir nanti repot acaranya. Oh ya deh, bismillah. Kita telepon adik-adik, akhirnya Daud sama adikku Daud sama yang satu lagi Fadila. Mereka yang bisa datang. 15 menit saya berangkat dari rumah, saya dapat telepon oleh tadi Syekh Ali Mustafa bahwa Syekh sudah pulang. Di saat itu pun saya suruh sopirnya, kan kita pakai Grab, saya suruh minggir, saya turun, dan di situ kita dengar suara bahwa waktuku di dunia ini, waktu berat-beratnya udah lewat, di rantainya penjara dunia ini udah lewat. Ntar lagi ketemu, kamu selesaikan sisa waktu, ntar juga ketemu. Seperti itu. Speechless. Saya pulang dari sini langsung merenung saya.
Bagus. Bang, satu lagi ya Bang, ini dari Mbak Nafisa ini. Tanggal 30 besok dia menikah. Pertanyaannya, bagaimana melatih kepekaan rasa agar kita dapat menangkap nur ilahiyah sehingga mampu sampai pada taraf tajalli? Oke, saya hanya jawab bagaimana merasa kepekaan rasa, bagaimana ngelatih kepekaan rasa, yang sisa-sisanya bingung bahasanya, tapi itu aja ya. Pakai suara, duduk, zikir Allah, Allah. Kalau memang belum mau menyatakan nama itu, pakai suara aja. Nanti lihat sendiri. Rasa itu harus ada pengalaman, baru timbul rasa. Ya, artinya harus ada gerakan atau getaran, baru ada rasa. Sehingga kalau orang mau melatih dirinya sendiri, duduk zikir nama Allah. Setelahnya kita duduk ngerasain apa yang jadi kadang-kadang kita ini terlalu sibuk otak sama nafsunya sampai kita lupa merasakan. Nah, bagaimana cara ngelatihnya? Duduk benar-benar rasakan seperti itu. Kalau ntar lagi nikah, siapa namanya tadi? Nafisa. Ntar lagi nikah, ya bukan dirimu, tenang ya. Kalau ntar lagi gini, Rasulullah SAW mengajarkan separuh agama disempurnakan dalam pernikahan. Jadi di situ insya Allah gini, sesuatu yang kita menyadari soal rasa adalah guru. Banyak orang mau ngerasain yang enak-enaknya doang. Dan itu wajar. Karena dari kecil ibunya selalu bela dia untuk menyelamatkan kehidupannya. Kan? Nah, giliran kita udah jadi dewasa, udah nggak lagi perlu ibu untuk melakukan membatasi-batasi kita dan lainnya. Di waktu yang sama, ibu selalu menjaga supaya kita dapat rasa enak-enaknya aja. Nah, yang kita ini sekarang setelahnya sebagai dewasa, kita harus belajar rasa yang nggak enak tapi dinikmatin. Nah, itu yang kadang-kadang orang tidak menyadari bahwa setiap rasa adalah guru. Jadi jangan sampai kita terlalu larut dalam gurunya sampai kita lupa pesan yang mau diajarin gurunya. Dan pesannya adalah cintai Allah, karena itu yang abadi. Rasa ini apa, itu apa, semua bakal lewat. Jangan terlalu terlarut di situ. Setiap rasa yang kita rasakan mengingatkan akan kefanaan dunia, pasti fana. Nah, dengan kayak gitu, ya berarti Allah aja udah. Makanya kalau orang pengen nikah apa, nanti dia timbul macam-macam. Jangan pikir yang berbunga-bunga doang. Itu melatih. Itu ya, Mbak Nafisa. Benar. Nah, kalau sudah kayak gitu, baru dia bisa punya respek yang khusus pada pasangannya yang menjadi penyebab daripada semua rasa itu. Karena Allah kirimkan orang itu buat menimbulkan itu. Paham nggak? Ya. Oke, itu pesannya dahsyat ya, Mbak Nafisa. Silakan diresapi. Bang, ini dong sedikit aja main musik sebagai penutup buat talk show bercerita. Saya dari tadi nungguin kapan diminta main musik, katanya musik dan tasawuf, bingung. Tenang, pasti saya minta. Bentar ya. Ini mau main apa nih, Bang? Belum tahu dulu, sebentar. Yang mana yang cocok? Studionya.
Yang mana ya? Yang mana ya? Kita main lagu ini aja. Mabok cinta ya, nggak apa-apa ya. Mabok lagi. Yang mabuk anggur biasa sadar setelah mabuknya, tapi yang mabuk cinta mabuk seumur hidupnya. Maafkan kehinaanku, hamba rendah bodoh hina, telah minum anggur cinta yang hancur lagi tak ada. Andai saja aku tahu akan ku minum ini, terjebak kebodohanku dan pelayan yang gak kabari. Yang biasa sadar setelah mabuknya, tapi yang mabuk cinta mabuk seumur hidupnya. Minum tambahin lagi, minum secangkir lagi, minum tambahin lagi, minum secangkir lagi. Yang mandor tak ada lagi. Satu-satunya obat cinta, jatuh cinta lagi katanya. Tapi semakin ditambah semakin mabuk jadinya. Setiap manusia tersesat dalam khayalannya. Orang sufi paling sesat, doakan ku dapat hidayah. Mabuk biasa sadar setelah mabuknya, tapi yang mabuk cinta mabuk seumur hidupnya. Minum tambahin lagi, minum secangkir lagi, minum tambahin lagi, minum secangkir lagi. Yang mandor tak ada lagi. Sadar setelah mabuknya, tapi yang mabuk cinta mabuk seumur hidupnya. Minum tambahin lagi, minum secangkir lagi, minum tambahin lagi, minum secangkir lagi. Yang mandor